mayit, ibunya istri. Au ahadiz zaujain, atau salah satu daripada dua pasangan suami atau istri. Kita pakai pasangan suami dulu. Ibunya dapat berapa? Nah. Ibunya dapat 1/3 atau thuluthul baqi. Ibunya karena ada suami ini sudah pembagiannya sudah ditentukan seperti ini. Dan mendapatkan sisanya, thuluthul baqi. Ibu atau bapak dapatnya asobah. Nah, itu hitungannya berapa? 6. Kenapa 6? Bisa dibagi 2 sama 3. Apa juga? Ekonomi, akuntansi ya. Nah, ini setengah dapat 3, 1/3 dapat 2, bapak dapat 1. Enggak. Bisulusul baqi. Bentar. Di sini dapatnya ibu malah 1. Dan bapak dapatnya 2. 1/3 thuluth bisulusul baqi. Nah, 1/3 di 1/3. 6 1/3-nya berapa? Hah? Pecahan berarti. Di sini dikatakan fayufrad lil maka dibagikan untuk ibu ya. Hina idzin, ketika itu thuluthul baqi ba'da fard ahad zaujain. Fayufrad dibagikan lil untuk si ibu hina idzin, ketika itu thuluthul baqi ba'da fard ahad zaujain, setelah ahad zaujain. Berarti ini 6 ya. Zaujain suami dapatnya 3. Sisa daripada 3 Maka 3 dibagi 1/3 1. Sisanya 2 asobah. Dapat dari bagian suami, sisanya dari bagian suami. Paham ya? 1/3 dari sisa. Nah, 1/3 daripada. Nanti kalau ada sisa lagi ya dikasih ke asobah. Asobah ini hitungannya paling terakhir pokoknya. Asobah itu hitungannya paling terakhir. Hah? Ya enggak nomplok. Kadang-kadang oleh sisa-sisa itu biasanya titik. Oke, begitu juga kalau ini adalah istri. Paling tidak antum sudah pernah tahu belajar ini. Jadi nek ono sing mati tangga kok coba ora. Oh pembagian ini. Aku iso mbagino warisan. Ojo wis mlayu wae. Ojo, kon terlalu nekat nek ngono-ngono. Iya. Saya kemarin lihat TV, gak tahu delok TV loh iki. Omahku kok ono TV dibukai ambek anakku cuma untuk apa? YouTube. Sisanya gak tahu delok TV belas. Pas ngomong wong tua di rumahnya orang tua saya, TV ku yang mulai lo gorong jam isi beritanya itu bunuh-bunuhan, gara-gara warisan, gara-gara macam-macam. Kesempatan-patenan itu ternyata. Nah, salah satunya ya gara-gara warisan. Kok subhanallah, sing dipateni iku anake ya apa ya? Jelimet rada jelimet. Pokoknya sing mateni iku pacar ibuke. Ya apa kon? Sing mateni iku pacar ibuke, sing dipateni anake. Anake iku kacau. Bulat.
Cuma gara-gara warisan. Itu tadi suami, sekarang istri. Tadi suaminya dapat berapa? Hah? Enggak, aneh. Suami setengah, istri sekarang? Seperempat. Seperempat. Kalau ada anak-anaknya seperpira mau? Empat. Ibu dapat sulus bil bagi sepertiga. Jadi itu bagi ya. Anak bingung ini telu apa taraf enggak paham. Lalu kemudian bapak asobah. Yang jadi pertanyaan sekarang asal masailnya berapa? Akar permasalahannya berapa? 12 korupsi nih. Nah, bingung kan? Ini gara-gara faktor pakai bahasa Latin. Tetap kan bahasa Arab. Pokoknya sepertiga, ya. Sepertiga. Oh, 3 itu mana? Oh, ngadep kiri. Telu begini ya. Oh, ini telu ya. Nah, karena kebiasaan. Karena kebiasaan bahasa Arab dari saya. Dari akar permasalahan 4. Enggak, ini enggak dihitung, ini suruh terbagi. Ini embel-embel ini. 4. Seperempatnya berapa? 1. Ini enggak dihitung sih. 1. Sisanya berapa? 3 dibagi sepertiga 1. Sisanya asobah. Dapatlah bapak 2 ya, maksudnya 2 tambah 1 tambah 1 Ini masalah cuma namanya masalah horowen, wis iku tok. Tadi ketika belajar dapat masalah ibu mendapatkan, nah ini berarti horowen mari ini muncul. Dan horowen ini enggak ada di Quran. Ini ijtihad daripada Sayyidina Umar. Wis. Enggak ada lagi. Horowen. Aduh. Horowen artinya apa? Enggak tahu saya. Ada yang ngomong empuk lahan empuk, saya paham. Ini Sayyidina Umar ini yang bikin. Oke, sekarang sepertiga sudah. Untuk ibu sepertiga sudah kita pelajari. Sekarang sepertiga selanjutnya. Siapa itu? Sepertiga selanjutnya adalah akhwan atau akhwa atau ikhwa. Ingat, ikhwa sama akhwan itu sama. Artinya saudara laki. Kalau akhwat itu namanya saudara perempuan. Nah, sekarang dikatakan di sini al-itsnain fa aktar min al-ikhwah awil akhwat lium. 2 atau lebih dari saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Dengan syarat apa? Yang pertama, in lam yakunil idza warithu, kalau mereka dapat waris. Artinya kalau mereka dapat waris, mereka dapat. Tapi kalau enggak, mereka itu biasanya dihijab. Hijab. Siapa yang menghijab? Yang menghijab adalah wa yahjubuhum aslud zakar au far'un waris. Yang menghijab dia itu kalau ada bapak atau anak ibn atau aulad ibn. Yang menghijab saudari atau saudara dari ibu hanyalah atas dan bawah, bapak atau anak. Ini menghijab mereka. Makanya dikatakan in warithu. Ya.
Bi an lam yakun lil mayyit aslun dzakar, kalau nggak punya bapak si mayit tadi, wala far'un waris, atau dan juga tidak memiliki anak. Sekarang kita hitung-hitungan, coba. Ya. Yang meninggal kita dapatkan, kita kasih sepertiga bagiannya. Di sini yang meninggal akhwain, bahasa Arab. Saudara, dua saudara seibu, ya. Dan juga saudara kandung. Saudara kandung. Berarti siapa yang meninggal ini? Hah? Saudara. Ya. Bapak meninggal, wow suwi. Tinggal ibu. Apa? Ibu meninggal. Lalu kawin lagi, punya anak lagi, 2. Ya. Lalu sekarang di sini yang meninggal itu saudaranya ini, saudaranya kandung itu. Dulur iki. Paham ya? Nek ndak paham ngomong langsung. Iki mesti iki Zainab sama Ali kawin. Ya. Punya anak. 2. Ya. Nah, lalu kemudian matilah Ali. Ali meninggal. Kawin lagi si Zainab sama Ahmad, punya anak 2. Sing meninggal iki saudara dari yang bapaknya Ali. Seret mati, kubur. Ayo teman-teman warisan saya. Berapa dapatnya? Sekarang ingat, saudara ibu punya bapak atau ibu, ada sisanya enggak? Punya bapak enggak? Bapak isaono. Sekarang saudara kandung. Nah, saudara kandung. Sekarang ini punya yang mati ini punya anak enggak? Enggak ada, karena enggak tertulis. Maka di sini mendapatnya sepertiga pembahasan nih. Iya, benar telung ini ya. Ya. Saudara kandung dapat asabah sisai. Akar permasalahan ini piro nek ini? 3. Iki asali kotake sebelah ini, gara-gara bahasa Indonesia pindah rono iki. Piro 3. Dapat 1, ini dapat 2. Paham ya? Selesai. Selesai belum? 1 itu dibagi 2 nanti. Nah, pecah berarti ya. Berarti dinaikkan berapa? 3. Ini selesai. Ini 2 orang. Ya kan? Berarti 2 kali. Nah, berarti jadinya 6. Sepertiga daripada 1/6 2. Sisanya? Oke, paham ya? Ya. Selama ada pecahan, maka tidak boleh ada pecahan pembagian itu. Nek dipecah kere-keran, kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Kalau nggak mungkin bisa dipecah. Harus dalam jumlah bilangan bulat. Oke. Paham ini sekarang ya? Oke. Aku yakin mau tutup lagi kabeh. Nggak apa-apa, bukaan mana? Ya. Cek ora wis. Memang takdire ilmu waris iku nek nggak dimurojai bendino lali. Makanya termasuk ilmu yang pertama kali diangkat ya iki. Ojo warak, diangkat berarti maklum wis tak apa berarti. Oh, ndak ngono. Sing penting paham dhisik, engko sisane diulang-ulang lagi. Ya. Kemudian contoh yang memiliki yang membuat dia saudara seibu ataupun 2 saudara seibu, mereka dihijab. Kapan dihijabnya? Kalau misalnya yang mati punya bapak ataupun anak. Oke, sekarang kita hitung-hitungan. Saudari ibu ya, seibu atau terus 2 aja kita aja.
Lalu kemudian punya yang meninggal ini masih punya bapak. Lalu kemudian juga punya ibu. Kalau punya anak bahaya nih. Anak ini memang ngono ya, wong mati ku gak perlu mangan, dadi ndak urusan. Anake kudu pangan ono. Dadi anake kabeh oleh warisan. Warisane sing akeh. Oke, sekarang hitung-hitungannya berapa ini? Itu. Hah? Yang pasti di sini dua saudari seibu karena ada bapak hujibu mereka nggak dapat. So, lah terus apa ini sekarang? Nek jelas-jelasan bapak iku asobah. Karena laki. Ibu, sepertiga. Lihat anunya dah. Wala adadun minal ikhwa wal akhwat. Tadi seperti. Oke, akar masalahnya berapa? Bapak era rumah. Iki oleh siji, bapaknya oleh. Alamat rapi mana? Iki iya bener. Iki anak ini ninggali modal bapaknya gawe kawin maneh. Padahal ibu isih urip, bicara durhaka ya. Paham ya? Oke, jadi seperti itu. Contoh selanjutnya, saya nggak mau baca sudus, insya Allah sudus akan di pertemuan yang akan datang. Sebenarnya harusnya bahasa Arab supaya sampai nanti kan, paling tidak terbiasa. Kemudian sekarang contohnya yang lain adalah far'un waris. Dua saudara seibu meninggal, terus memiliki seseorang meninggal dengan pewaris dua saudara seibu dan juga anak laki. Ya, sing mati berarti saudara ini, bapak ini, artinya apa? Pamannya ini, bapaknya ini. Jadi paman-pamannya ini. Tapi seibu, satu ibu. Ya, paman seibu sama paman. Sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah dapatnya? Ah? 10/8. Gak oleh. Apa gak oleh? Semua dapat yang bawah itu. Iya, anaknya laki. Walaupun satu. Makanya di sini dikatakan bi an lam yakul lil mayyit aslun dzakar wala far'un waris. Kalau ada bapak dan ada anak, iki nangis. Lalu berapa ini dapatnya? Ini dapat semuanya. Akar masalahnya enggak ono ngatai di PKP kok. Paham ya? Paham ya? Ancar-ancar saya yang kenangan. Oh iya ya, tadi ada dulur lain ibu dan bapak. Terus iku meninggal. Mari meninggal. Duwe anak siji sik bayi, iku bayi sugih berarti. Paham ya? Bapake mati, anake oleh warisan kabeh. Ternyata di mantu. Oke. Begitu juga kalau ini adalah anak-anaknya bukan cuma satu, 2, 3 terserah pokoknya. Begitu juga kalau ini bukan anak laki, tapi cucu laki. Itu dulure sing mati. Dulure sing mati. Tapi dia punya anak, anaknya meninggal. Sebelum anaknya meninggal, punya anak namanya cucu laki. Nah saiki apa iki? Bawa mana? Cucu akhirnya meninggal dulu.
Lah iya, ayahnya meninggal duluan. Kalau ini meninggal duluan ya tidak tertulis di sini gitu. Nah, ngerti ya gambaran ini loh. Iki bapak iki anak. Anak iki bapak iki. Ini posisinya ini, cucu laki. Laki. Ini sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian ini kakeknya. Si mati itu iki lho, kakek itu. Kakek. Nah, kemudian ini kakek ini punya saudara, tapi lain ibu. Dan bapak. Seibu, lain bapak. Nah, sebapak, ini lain ibu. Apa? Seibu, lain bapak. Paham ya? Jadi mati ya. Nah sekarang pembagiannya bagaimana? Ingat, ini dapat kalau tidak ada aslun dzakar, kakek atau bapak ya, yang laki-laki, dan juga tidak memiliki far'un waris. Siapa itu? Ya ini. Nah sekarang pembagiannya berapa? Ini ada kok. Berarti ini apa? Mahjub. Mbak Perintah terus M ini habis. Nah, cucu lagi dapat asoba. Iya. Iya, anak laki. Ini anak laki. Tidak kata lah, laki ini. Far'un waris namanya itu. Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ini. Iki berziarah untuk baca Yasin. Ziarah itu dulu enggak tak baca Yasin kon. Apa enggak ada warisan? Kon iki dulurku kok aku enggak ada warisan wis macam-macam wis. Nah, warisan ini lho. Ya. Di N, entek-entekan itu kayak ngono kemarin. Wah, nangis bareng. Pas mati, jenazah nang ngarep, nangis. Mari dikubur, tokno kabeh warisane. Ayo sekarang dibagi warisan hak-haknya masing-masing. Begitu dibagi, iya dibagi gitu. Dulur iki lho. Iya dibagi enggak apa-apa. Saya kaget nangis. Begitu dibagi, oh ternyata paman sama paman enggak dapat. Lu mosok gak oleh iya. Hilang nangis sih tadi ngamuk. Ya apa Pak? Muring-muring biasa baca Yasin, enggak baca Yasin nih. Dilewati tok. Lewat itu kuburan ini biasa di Fatihah ya semua ahli kubur dan muslimin kecuali fulan. Ya Allah. Temen. Niku. Nah sekarang begitu juga kalau bint ya. Cuman ini sekarang ada gambarannya lebih cuman ini asobah ma'al ghair. Ini asobah ma'al ghair ini sebenarnya ini kayak gini, asobah ma'al ghair. Dua saudari, tadi saudara sekarang saudari. Ya. Lium seibu. Ini anak perempuan putri. Lalu kemudian ada saudari kandung. Nek kandung berarti apa? Bapak mbek ibuke padha. Yang meninggal siapa? Yang meninggal ini saudarinya, saudara atau saudarinya ini. Hitung-hitungannya apa ya? Hitung-hitungannya adalah yang pasti sekarang ini ada far'un waris enggak? Siapa? Yang lain. Ini far'un waris sama bukan? Far'un waris. Siapa itu? Keturunan. Laki atau perempuan? Sekarang ini ada enggak keturunannya? Ada. Kenapa? Lo putri kok. Putri. Setengah. Kenapa setengah? Ya memang enggak ada laki, enggak ada anu kok. Kalau ini putrinya dua bagaimana? Bagi lagi. 2/3. Ingat, penduduk setengah ya.
Penduduk setengah, kalau jumlahnya 2 ke atas jadinya 2 per, kecuali siapa? Gak ono, bojo. Suami itu dapat setengah apa dapat berapa? Setengah. Tapi gak ono fulana meninggalkan 2 suami, gak ono. Makanya gak dilebono nang 2/3, gak ono. Paham ya? Nah. Sekarang kemudian ya, ukht syakikah, saudari kandung. Saudari kandung. Terus bagaimana? Karena ada bint, karena ada putri, saudari kandung menjadi lebih mulia. Maka dia mendapatkannya asobah. Asobah kenapa? Lho iki lah wedok. Iya, karena orang iki lho menang gara-gara wedok kabeh lho. Menangnya gara-gara perempuan semuanya, apalagi ada farun waris putri. Nah, maka dapatnya asobah, namanya asobah ma'al ghair. Dia menjadi asobah karena ada putri, ma'al ghair, ma'a bersama putri. Maka saudari seibu dapat enggak? Saudari seibu dapat enggak? Harusnya dapat, cuman gara-gara ada siapa? Putri itu tadi. Putri. Ini kalau telenovela kayak sinetron. Ngerti kan? Kayak sinetron. Saudari, ini bibik kandungnya boloan ambek iki. Paham ya? Indosiari lah. Boloan ambek iki, tapi enggak boloan ambek iku. Oh, beda bapak ini ngono ibu beda sih. Kalau saya ibu tapi di beda bapak, berarti nasabnya enggak anu. Nasabnya itu kok ibu ini. Wow, sekere-keran ini. Dari sinetron kayak ngono, si putri mengatakan, saudari kandung, ya, bibikku, boloku oleh asobah, namanya asobah ma'al ghair. Asobah mendapatkan sisa bersama yang lain. Lah putriku, ya, yang putri ini musuh ambek iki, enggak ada apa-apa iki. Mahjub. Paham ya? Mahjub kenapa? Karena ada putri. Ingat. Sepertiga ya. Dia mahjub kalau ada far'un warid dan juga bapak atau kakek. Karena ada bapak atau ada far'un waris di sini ada putri, maka dia enggak dapat. Aslun asalnya berapa? 1. Oke. Sekarang kita jadikan yang lain. Sekarang adalah 2 saudari ibu, 2 saudari seibu. Di sini ada putri dan juga paman. Saudari seibu dapat berapa? Ayo, ini tak tulis bahasa Indonesia saya tidak ngerti kok. Kenapa mahjub? Ada putri. Ingat ya, ada putri atau ada putra, pokoknya far'un waris. Ini mahjub. Tenet. Indonesia mencari bakat ini. Ya. Putri dapat berapa? Setengah, jelas setengah. Setengah, jelas setengah. Kenapa udah ijen kok? Kalau 2 putri 2/3. Oh, lu gampang-gampangannya ya. Oke, sekarang di sini contohnya 1 putri. Kalau 2 putri berarti 2. Kalau paman asabah. Hitung-hitungan piro iki? Akar masalah berapa? Akar masalah berapa? 3. Ya, apa 3 itu ngomong ini ya. Ini apa? 1 tambah 1 jadi 2.
Ngono. Nah, ini naik lagi enggak? Perlu naik enggak ini? Hah? Aul, perlu aul enggak? Enggak perlu wong dua putri kok. Bagian wong loro bagi loro siji-siji pepen wis mari. Paham ya? Oke. Sama begitu juga kalau ini bukan putri tapi cucu. Cucu VR. Kalau cucu laki hilang wis, entek kabeh. Ini berapa cucu perempuan? Hah? Setengah. Saudari seibu. Saudari seibu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Lah ini orang keturunannya kok si mati. Nggak dapat apa-apa. Pamannya dapat asoba. Hitung-hitungan ya kayak ini sisan. Ya. Ya, paham ya? Hakadha thuluth selesai, insyaallah pertemuan yang akan datang sudus, yaitu 1/6. Nanti selesai semuanya, nanti kalau selesai semuanya ujian. Nah, tebak-tebakan ya. Yang bisa nebak hadiah umroh. Lo temenan. Gelem ndak? Gelem ndak? Tapi sing mati Nabi Adam. Tuh kan butuh-butuh gitu. Ya enggak oleh rek, bingung kan. Hakadha wallahu taala alam wasawab. Kita doa, selesai doa. Kalau yang ada pertanyaan silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna وقرابات لنا في ديننا وأهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شرور وأقر برضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Fadhil. Misal mayat itu meninggalkan ahli waris sejumlah 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu ternyata anak laki-laki yang pertama itu meninggal dan punya anak, dan cucu itu mendapatkan waris bagian layaknya ayahnya atau sebagai cucu. Bapak ibu meninggal duluan. Enggak, apa? Yang meninggal duluan siapa? Layaknya, tapi ini itu waris hanya si kakeknya dari cucu tadi. Si anak tadi meninggal duluan. Kakek meninggal dulu. Iya. Apakah si cucu itu dapat apa tidak? Kalau dapat itu bagian seperti layaknya ayahnya atau seperti itu. Kalau laki itu biasanya 2 lidzakari mithlul hadil unsayain. Dia dapatnya per kepala nanti. Kalau lakinya dapat 2, perempuannya dapat 1. Tapi ibn ini, ya, di sini ada enggak?
Ya. Si cucu ini, ya, si cucu ini tidak dapat apa-apa karena masih ada paman-pamannya. Nah, andekan, nah ini nih, kan tadi itu yang anaknya, nah, ini tadi mayit ya, mayit punya anak 1, 2, 3, gitu ya. Anak piro mau? 5, 4, 5. Ini perempuan, ini laki, ini sing duwe anu dhek kok. Ya. Kemudian sebelum ini meninggal, ini sudah meninggal dulu. Betul. Tapi ini punya anak. Betul ya? Ya. Anak laki gitu aja, lebih gampang. Ya. Apakah yang jadi pertanyaan apakah ini dapat? Iya. Apakah ini dapat? Ini namanya berarti apa? Cucu kan ya? Oke. Dia tidak dapat karena masih ada ini. Ini dapat ini. Cuman bagiannya ini 2, ini 1, ini 1. Kenapa? Karena penghubungnya nggak ada, harus mati. Ini penghubungnya mati. Andekan ini masih ada, ya. Ini meninggal, bukan masih ada ya, ini meninggal. Cuman meninggalnya setelah ini. Begitu ini meninggal, harta warisnya sik dihitung, sik diaudit. Dadak iki dikadani ambek dulure. Mas, sampean iki ya, bapak iki mati sampean iki oleh padha mbok aku piro? 10M. Hah, mosok jantungnya mati. Paham ya? Jantungan mati. Ini mati yang pertama, kayak Romawi siji iki mati keloro. Dapat enggak yang ini? Dapat. Tapi dapatnya warisan siapa? Enggak dapat warisan ini, tapi dapatnya warisan dari ini. Berarti mau dapatnya anggap 10M. Ya wis dibagi kayak iki. Kenapa? Iki asobah. Itu asobah menek empek kabeh. Paham ya? Oke. Total yang lain? Ada yang lain? Yang meninggal ini kan perempuan, suaminya yang pertama meninggal. Suami yang pertama meninggal. Buat lagi, Oke. tidak punya anak sama sekali, terus dia meninggal. Siapa itu? Perempuan. Suami yang keduanya ada ya. Dari suami yang pertama punya anak. Tak punya anak juga. Punya anak. Wah. Berarti kan ada farun waris. Baru warisnya siapa? Suaminya. Ibu, itu dari si istri kan punya anak. Dari suami pertama. Tidak punya anak semua. Kawin 2 kali, Kawin dua-duanya kawin punya 2 kali anak. ada yang punya anak. Oh, enggak punya anak. Wah, nah, solusi ini paling enak ya. Maka bagaimana? Suami dapat. Suami dapat. Suami dapat berapa, Ustaz? Suami yang kedua ya. Suami yang kedua apa yang pertama? Suami yang pertama meninggal. Tuh, enggak ada dapat suami pertama. Buat apa? Suami yang ada. Terus suami yang ada itu dapat berapa, Ustaz? Semua. Loh, saya pengen. Dapat setengah. Suaminya. Nah, sisanya bagaimana? Nah, sisanya ini macam-macam. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tapi yang ini pernah apa namanya, Ustaz? Enggak punya dulur ya? Dulu banyak. Ya itu kan dulur. Kasih dulur dulu. Dulu Dapatnya juga. bisa 2 dulunya. Bagi ke situ. Laki perempuan. Laki perempuan. Kan bawah situ. Malah situ dibagi nanti. Jadi pembagiannya Tengahnya ini suami. enggak, pembagiannya kok akeh menuhi. Hah? Oh, nak maulid tadi ngene. Ya apa ben Jumat maulid apa apa. Nah, ini Jumat awal bulan ya. Iya, Pak. Jadi gitu pembagiannya. Yus. Pembagiannya saudara, saudari, suami. Saudara-saudari suami. Ya.
suami 1. Hah? Suami berapa? 1/2. Setengah. Nah, Terus itu 2 asobah. yang mana? 2 itu asobah. Oh, 2 ini asoba. Makanya istri itu nggak mau dimadu karena bagi-bagiannya ya dimadu. Oh, di masjid sih. Iya, kalau Nah, bojone apa itu Sat? mati. Namanya Sat? Kayak sebelum meninggal tuh Wasiat. pesan, wasiat. Order. Hah? Sebelum meninggal pesen. Order. Nah, wasiat. Nanti rumah ini tak kayak no ini. Ini apa Sat? Nggak bisa. Hah? Kasih no siapa ini? Ahli waris. Ponaknya? Nggak boleh. Oh, ponaan. Bukan ahli waris berarti. Mana tahu? Nggak masuk ahli waris. Iya. Boleh. Cuman dapat sepertiga saja. Aku enggak full. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Jadi kalau mayit ini meninggal kemudian ngomong hartaku tak kekno anakku kabeh sing iki misalnya. Atau ya, Wasiatnya. maka nggak boleh. Enggak sah. Wasiat itu harus untuk selain ahli waris karena ahli waris sudah punya jatah. Jadi untuk yang di luar ahli waris baru boleh wasiat. Itu pun enggak full. Tonggone baik. Sepertiga. Ya, sepertiga. Di bawah sepertiga, sampai batasnya sepertiga. Lebih dari sepertiga, batal yang sepertiga yang atasnya. Ya. Kan nek nang sohib gori kan penting kan kudu curiga. Iya, wasiat. Apa kok matre? Oh, tuh, ada yang lain yang mau tanya. Ini dikasih surat. Nanti kentak matre kosong motor. Paul, Wasiat. Kalau bapak masih hidup semua boleh, masih hidup wasiat ini anak pertama kamu dapat ini, kedua ini apa itu untuk wasiat atau waris? bapak sebelum meninggal bagi-bagi karpe dewe. Ya, anak yang pertama diwara kon ngene, kon anak kedua lah kon paling nakal kok tak sakmene wae. Kayak gitu lah anggapannya ya. Boleh, tak boleh. Harus di waris. Kecuali dihibahkan. Hibah Nggak ngomong di waris, nggak ngomong di kamu dari ibu ini, ibunya apa? Ibunya 4. ya bojone 4. Ibu pertama ini kamu rumah ini, yang kedua kamu ini rumah ini, terus bagi semua tahu. Wasiat itu. Kalau bentuknya wasiat, gini ya, jangan terpengaruh film ya. Film itu ngono kan ya. Film ini gak harus syariat ya. Artinya dia meminjam bahasanya saja wasiat, tapi dia tidak mengambil hukum wasiatnya. Ya. Nah, hukum wasiatnya bagaimana? Pertama, wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Kalau bapak itu meninggal, istri-istrinya dapat enggak? Dapat semuanya, itu termasuk ahli waris. Ibu-ibunya sudah Dari anak-anaknya. Oh, bojone sudah meninggal. Ya, istri-istrinya meninggal. Tinggal anak-anak. Terus dibagikan untuk anak-anaknya ini sekarang. Tapi per ibu. Sing ibu iki tak Oh, gitu. iki, sing ibu iki tak iki. Wah, ini kayak ceritanya dinasian nih. Ya. Maka bagaimana? Berarti itu kan ahli waris semuanya. Kan aslinya kan bapaknya ya satu. Nah, maka ini dapat. Tapi apakah dapat wasiat? Dari segi wasiat nggak dapat. Karena apa? Karena wasiatnya tadi batal. Kalau itu menurut dia wasiat. Terus bagaimana caranya dia itu anak-anak itu supaya dapat pembagiannya? Kalau si bapak menghibahkan sebelum meninggal. Paham ya? Menghibahkan. Atau takutnya nanti pembagiannya itu gara-gara lain ibu tukaran kabeh. Maka diminta anak-anak dikumpulkan, ada yang namanya as-sulh. Kita pernah belajar suluh ya. Bab muamalat kita pernah belajar suluh, itu penting. Suluh itu penting. Suluh itu apa? Bahasanya itu kekeluargaan. Ya, kekeluargaan, coro damai. Dikumpulkan anak-anak, ternyata anaknya 10 orang. Anggap seperti itu ya. Lalu hartanya banyak. Lalu ngomong sih kan. Nah,
iki warisan iki akeh. Bapak nek meninggal ninggal warisan akeh. Ya apa nek dibagi sama rata. Kalau mereka semua mengatakan, ya Pak, setuju Pak, ya sudah. Kalau zaman sekarang ini enaknya apa? Setelah setuju, ambil kertas, kasih materai, tanda tangan. Paham ya? Selesai. Bapaknya meninggal aman, anaknya dapat satu-satu. Ditinggali bapaknya meninggal oleh 100 miliar hartanya. Dibagi wae 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar, selesai. Dan tidak dibedakan laki atau perempuan. Sama rata. Sopo wong telu? Iki wis mati kok. Oh, udah ada. Ini anaknya langsung soalnya. Oh, seperti itu. Selesai. Tapi kalau tidak, bapaknya tidak atau salah satu di antara mereka nggak ada yang nggak seret. Wah, aku boleh misalnya dia satu-satunya anak laki, semuanya perempuan. Kok dibagi sama rata? Oh, jatahku lah berkurang. Dia mengatakan enggak, aku tidak gelem. Saya tidak mau. Maka pembagiannya mengambil pembagian syariat. Tidak bisa, karena kalau semuanya oke. Tapi kalau enggak semuanya, ini yang repot. Kasih pendapat gimana kalau dua dia dianggap kasihan anak gitu katanya sih Pak. Jangan dirubah kasihan yang meninggal. Sudah Pamannya yang ngomong. Lah paman itu ahli waris kok ngomong. Ya benar, orang ketiga ini sekarang. Orang ketiga. Karena paman tidak punya hak. Dalam harta itu tidak punya hak. harta itu ada macam-macam kayak orang Jawa sih kalau gini. Oh, suami istri berarti. Yang terakhir, istri yang terakhir. Makanya kawinan. Pondok itu terjadi semenjak zamannya Pak Harto. Terus Pak Harto ada. Nah, itu peraturannya gitu. Jadi semenjak zamannya Pak Harto, kalau suami istri itu ada yang kalau rumah enggak bentar. Kalau gini Yang sila terakhir. masih hidup berarti. Yang sih. Nah. Waktu nulis itu waktu itu. Oke. Nah, itu meninggal itu. Si istri dulu, ibu dulu ya. Ya, si istri tadi berarti. Tidak lama baru ayah itu habis 7 hari oleh Habib. Anda tahu ini Ya. di mana. Tanya ke orang yang tahu. Ternyata yang terakhir ini cuma perempuan dua. Ini lebih banyak. Bisa banyak justru. Ada satu laki-laki dari istri kedua. Apa namanya? Bisa. Iya, jelas. Perempuan kok. Iya, pasti. Saya nggak bisa ngomong. Jadi gini, kalau gini itu kan yang menentukan siapa? Pengadilan. Ya itu hukum-hukum. Nah, kalau di dalam syariat ini, kalau gini nggak ada. Kalau meninggal ya selesai. Cerai. Kalau ada pembagian, maka itu pembagian namanya mut'ah. Ya. Mut'ah itu dalam bahasa Arab artinya karena pernah bersenang-senang. Dan itu pun ada persyaratannya, salah satunya kalau istri tersebut tidak pernah dikumpuli. Ya. Dan itu nggak masuk ke situ. Sedangkan gono gini ini repot. Ini dari perkara. Lalu bagaimana? Kalau mau hitung-hitungannya adalah dengan hitung-hitungan syariat, maka tidak ada gono gininya. Apa yang ditinggal oleh suami dan atas nama suami atau atas nama mayit, rumah atas nama mayit, iki atas nama mayit, aset-asetnya si mayit, maka itu dibagi ahli waris tanpa ada kurangnya sama sekali. Paham ya? Nah, terus nanti ada yang protes, oh itu Pak, ibuku dicerai. Kalau sudah dicerai ya selesai, berarti dia tidak dapat apa-apa. Istri tadi tidak dapat apa-apa, nggak dapat waris wala apa, karena bukan istri, putus sudah. Cuman anak-anaknya tetap dapat, karena anak itu nisbahnya ke bapaknya, dinasabkan ke bapaknya. Paham ya? Nah, jadi begitu. Kalau sudah terjadi kayak begitu ya apa? Suluh. Enggak, sudah bertahun-tahun di apa?
hati-hati kalau yang tahu mengembalikan haknya, karena tobatnya orang yang mengambil hak orang adalah dengan mengembalikan haknya. Kalau sudah termakan karena nggak tahu dan lain sebagainya, yang tersisa kembalikan. Hah? Ya apa? Ya itu namanya suluh. Suluh itu qat'un niza, memutus persengketaan. Kan ingat ya? As-sulhu lughatan qat'un niza, memutus persengketaan atau perselisihan. Wah, berselisih 100 tahun. Oke, kumpul kabeh. Kumpul lu guplek ya apa? Harus begini, begitu. Harus kasih solusi semuanya secara keluargaan. Oke, dibagi semuanya rata. Oke, ya wis selesai. Ya apa cari hasilnya? Damai kekeluargaan. Walaupun itu sudah kejadian berapa tahun. Nah, terakhir yaitu sunnah. Betul yang lain? Kuotanya 1 pertanyaan. Kalau mau wasiat ahli waris semua apa harus hadir? Sebagian aja. Pak, wasiat itu bapaknya masih sadar, ya, sehat, sadar dan lain sebagainya. Berarti itu harta punya siapa? Bapak mau memberikan itu dalam keadaan sadar kepada orang lain, bukan kepada ahli waris. Ya, tasarrufnya atau muamalahnya masih lancar, masih tidak termahjur, tidak tertolak. Masih punya hak untuk memberikan harta ini kepada siapapun. Cuman bedanya setelah matinya baru dikasih. Jadi contohnya ada satu orang ya, satu orang ini bapak ya, punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Anggap tanpa melihat jenis kelaminnya. Bapak dalam keadaan hidup sehat walafiat mengatakan 1/3, karena ini yang paling maksimal, batas maksimal wasiat itu kepada 1/3. Dan wasiat itu tidak boleh, nanti ada setelah ini babul wasiat. Dan wasiat itu tidak diperbolehkan untuk dibagikan ke sini. Ahli waris. Wasiat itu untuk orang lain. Bapaknya ngomong, bapaknya nulis bahwasannya hartaku yang 1/3 saya berikan kepada janda sebelah rumah, misalnya. Kepek itu. Loh enggak kepek. Kenapa enggak kepek? Karena ini wasiat. Mari biasa. Taunya nanti ya anak-anaknya enggak ngerti apa-apa. Taunya nanti kalau itu wasiat setelah meninggal bapaknya, dibuka wasiat, plek, bahwasannya bapak memberikan 1/3 daripada hartanya untuk ibu fulana yang di sebelah rumah. Nah, anak-anaknya ngomong, lu bapaknya ini bapaknya santai wis nang alam barzakh. Wis mati gak iso disalahno mbek anak-anake. Wong wis mati kok. Paham ya? Nah, ternyata uangnya bapak itu meninggalkan aset 30 miliar. 1/3 daripada 30 miliar. Ya, janda iku mau oleh 10 M, sisanya dibagi ini. Paham ya? Sopo tuh tadi? Kalau gandanya punya anak dan anak itu ternyata anak dari bapak. Loh, berarti janda tadi bukan wasiatnya batal. Batal karena janda itu menjadi istrinya. Ahli waris. Yang jadi ahli waris ya, Wenake. Aturan terus aburan. Kalau pembagiannya tidak rata itu dosa itu yang menanggung si mayit atau anak-anaknya? Mayit enggak paham apa-apa, Mas, pokoknya ditinggali kok. Dia mayit itu urusannya sekarang lagi berdialog dengan Mungkar Nakir. Gara-gara itu. Dia enggak urusan apa-apa. Yang bagi itu dan yang mengambil hak dan itu yang dosa. Nek gak fulus iso cocok fikro.
Iya, bahasane nek ndak sugih aja mbok pikiri. Nanti dibagi Sak. Nah, ada yang kayak gitu, ada. Apa hibah dapat diwaris? Maksudnya? Hibah juga dapat. Pemberian sih ya. Hibah apakah juga? Hibah itu nggak berlaku kecuali orang tadi masih hidup dan di dalam keadaan hidup. Kalau sudah dihibah nggak bisa diwariskan. Enggak, maksudnya sebagian kan nggak semuanya dihibahkan. Nah, ibaratkan musola itu. Oke, saya kasih gambaran ini paling enak nih. Gambar-gambarnya ini. Ya. Bapak ya punya anak. Bapak punya anak perempuan satu-satunya. Oke, paling enak ya. Tapi dia punya saudara banyak. Saudara laki, saudara laki, saudara laki. Ya. Bapak ini pinter. Paham ya? Lalu dia mengatakan, waduh, hartaku banyak. Ini sebentar, diperhatikannya dulu. Nah. Lalu kemudian, bapak ini pinter. Dia punya saudara, nek aku mati, anakku itu oleh piro. Anak ini perempuan, dapatnya berapa? Setengah. Sisanya iki kabeh. Lho aku ya apa sakno anakku. Tapi karena ini bapak pinter, alumni pesantren, dihibahkan semuanya, jatahnya 100 M. Dihibahkan ke anak perempuan ini semuanya 100 M. Daftar. Iya nek diterima. Dapat ini 100 M, ini nggak dapat. Begitu ini meninggal, ini lah nggak ngerti apa-apa, hibah, ada suratnya. Sertifikat atau surat hibahnya sudah ada semuanya, blek. Dipegang sama bapaknya. Sampai begitu meninggal dibuka anak surat hibah seluruh aset. Oke. Paling enggak iki sing ribut tukaran karepe dhewe. Enggak oleh apa-apa. Anggap ini seperti bapak ini meninggal tidak membawa apa-apa. Itu bukan wasiat, hibah. Hibah dalam keadaan apa bedanya hibah dan wasiat? Kalau hibah itu ini masih hidup, dihibahkan dalam keadaan masih hidup semuanya. Nah, kalau wasiat itu berlakunya setelah mati. Dihibahkan tapi tidak Mati. Hah? Gak tertulis, ada saksi. Kalau pinter ya nang notaris akeh kok karing bayar piro. Iki mati ini gak 10 juta guys, tulisan Pak 1 juta gak gelem. Nemen. Paham ya? Atau ada saksi. Hah? Yang diberi harus menerima. Maksudnya kalau surat disimpan dulu kan. Tahunya pas ayahnya meninggal sudah di Tahu atau tidak tahu nggak masalah. Nggak tahu atau nggak tahu nggak masalah. Yang penting sudah ada. Ya terakhir. Tambahan pokoknya kalau nggak pertama terakhir. Terjadinya sulu kan ada faraid bin ya. Artinya awal faraid setelah diakhiri dengan sulu akhir. Ya. Dan sekarang dibalik sekarang Bib, karena melihat situasi nggak memungkinkan Bib, maka sulu ditaruh di awal. Artinya faraid nggak digunakan Bib. Karena apa? Karena melihat situasi nggak memungkinkan. Nah, boleh nggak sulu ditaruh di awal Bib? Tanpa ada faraid. Boleh. Si bapak punya anak banyak. Ya, anaknya misalnya lakinya 4, perempuannya 2. Nek dibagi, lanang-lanangnya oleh akeh, perempuannya oleh sedikit. Sedangkan perempuan-perempuan ini kawin ambek bojone gak ono sing kerja, pengangguran kabeh. Parah kan ya? Si laki-laki sukses kabeh. Akhirnya si bapak mengatakan, "Wah, iki nek tak bagi anak-anakku ya apa iki? Iki loro iki mana iki sing aduh wis wong wedok loro iki anakku wedok loro iki gawe apa kok warisane dipek bojone kabeh dan lain sebagainya." Kan ini
tuhmah atau kecurigaan, prasangkaan. Bahwasannya kalau ini dibagi nggak anu kabeh. Sesakno dikumpulkan ya. Anaknya disumpulkan semuanya. Ya. Lalu mengatakan, nak, engkau nek bapak mati, warisannya bagi roto ya. Ini kan kekeluargaan nih. Si anak pertama ngomong, iya pak. Anak kedua, iya pak. 3, 4, 5 kabeh ngomong, iya. Anak perempuannya itu jenenge bagi roto ya seneng. Ngomong, iya pak. Oke, selesai. Itu namanya apa? Sulh. Selesai, bapaknya mati dibagi roto. Kalau enggak ada itu, si anak kemudian mengatakan dibagi cara waris, boleh. Tapi karena kekhawatirannya bapaknya tadi sebelum meninggal mengatakan seperti itu. Itu kalau orang tuanya masih hidup ya. Ya, loh. Setelah meninggal pun kalau mereka ahli waris kumpul, ya apa dibagi roto ya, bagi roto ya, ya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk remember ya, apa? Reminder. Untuk reminder. Ya. Setiap awal bulan Hijriah di sini pembacaan Maulid tadi mukhtasar. Lalu kemudian pembacaan kalam-kalam salaf, kalam-kalam solehin. Ya. Yang mau hadir dan diharap untuk semuanya hadir. Lalu untuk selanjutnya Jumat malam Sabtu selanjutnya ya, maka itu pengajiannya tetap pengajian. Ini sekarang waktunya apa tuh? Nek film itu seru-seru nih, Rek. Mari waris, wasiat, mari ngono bahas kawin. Ya bukan. Kawin iki gak tahu wong durung kawin dia pengen kawin, wong wis mari kawin dia pengen kawin. Lho iya. Kalau enggak, aku gak gelem. Oh nek kamu gak gelem berarti ono apa-apa kon. Iya, dan itu lumrah wajar dan lain sebagainya. Cuman ada yang merasa kasihan dan lain sebagainya, pokoknya ngono lah. Lalu kemudian pembahasannya selanjutnya adalah masalah jinayat. Jinayat itu apa? Pidana. Ya, ada masalah pidana dan lain sebagainya, termasuk tentang budak dan lain-lainnya. Jadi itu seru-seru nih. Ya. Nah, diharap hadir. Yang nggak hadir, yang hadir atau aja orang-orang supaya hadir. Ini omane gede kan? Omane gede. Insya Allah cukup. Nek nggak cukup dibobol titik. Ya. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد